Aku injak harga diri mantan suami, mertua dan istri barunya tepat di aula kafe bintang 5 milikku. Dengan bangganya kalian pamer kemewahan, tidak tahu bahwa aku bos di sini. Setelah bertahun-tahun menderita dan dihina, Sinta akhirnya bangkit dari keterpurukan. Mantan suami dan mertuanya, yang dulu mencampakkannya demi wanita lain, kini kembali dalam hidupnya. Kali ini, mereka tidak datang dengan permohonan maaf, tetapi dengan kesombongan, memamerkan kemewahan di sebuah acara besar di kafe bintang 5. Apa yang mereka tidak tahu, kafe mewah itu milik Sinta, sang pemilik dan bos di balik kesuksesan gemilang tempat tersebut. Di depan semua orang, Sinta menginjak harga diri mantan suami, mertuanya, dan istri barunya, menunjukkan bahwa dialah yang sekarang berada di puncak. Dengan elegan dan penuh kebanggaan, Sinta mengungkap siapa dirinya, dan dengan senyum penuh kemenangan, dia menghancurkan keangkuhan mereka di hadapan semua tamu. Like, comment, and subscribe untuk mengikuti kisah epik tentang kebangkitan Sinta dari wanita yang dihina menjadi penguasa yang penuh kebanggaan. Jangan lewatkan momen epik saat Sinta membalas dendam dengan cara yang paling memuaskan. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, Bunda absen dulu. Bunda dari daerah mana saja? Bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar. Namaku Sinta. Dulu, aku adalah perempuan yang selalu dianggap remeh. Aku hanya seorang istri biasa, tanpa gemerlap harta atau karir, hanya berusaha menjalani kehidupan rumah tangga dengan cinta dan kesetiaan. Ketika aku menikah dengan Rizky, mantan suamiku, aku berpikir hidup kami akan bahagia. Aku siap mendukungnya dalam suka maupun duka, seperti janji pernikahan kami. Tapi sayangnya, aku yang terlalu percaya pada janji-janji itu. Kehidupan rumah tangga kami mulai berubah ketika Rizky mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dia mulai bergaul dengan orang-orang baru, orang-orang yang gemerlap dan penuh ambisi. Aku, yang saat itu hanya ibu rumah tangga, mulai tersingkir dari dunianya. Mertuaku, Bu Ningsih, sering merendahkan posisiku, mengatakan bahwa aku tak pantas mendampingi putranya yang semakin sukses. Aku tetap bertahan, meski setiap hari dihantam kata-kata yang mengikis harga diriku. Puncaknya, Rizky selingkuh dengan Rina, seorang perempuan yang dulu kuanggap teman. Ketika mereka akhirnya menikah, mereka hidup dalam kemewahan dan pameran kebahagiaan palsu. Aku dicampakkan tanpa belas kasihan. Kehidupan baru mereka begitu sempurna di mata orang lain, sementara aku ditinggalkan dalam kehancuran. Namun, saat itu, aku bersumpah tidak akan membiarkan diriku terus jatuh. Perlahan, aku bangkit. Aku memulai usahaku dari bawah, meniti karir dari nol hingga menjadi pemilik kafe mewah yang kini dikenal banyak orang. Kafe bintang 5 yang mereka sering datangi tanpa tahu bahwa akulah pemiliknya. Mereka memamerkan kemewahan, tapi tidak sadar bahwa kemewahan itu ada di bawah kekuasaanku. Di balik senyum dan ketegaran ini, ada luka yang dalam. Luka yang menjadi kekuatanku. Aku, Sinta, wanita yang dulu diremehkan, kini menjadi sosok yang tak terduga. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku lebih kuat dari yang mereka pikirkan. Bab ini adalah awal dari perjalananku. Sebuah babak di mana aku mengenal siapa diriku sebenarnya. Seorang perempuan yang berani, tangguh, dan penuh dengan rencana besar untuk membalas harga diriku yang dulu diinjak-injak. Hari itu, aku tidak pernah menduga akan menjadi hari yang begitu menentukan. Kafe mewahku, Kafe Azura, selalu ramai dengan tamu-tamu berkelas yang datang untuk menikmati suasana dan hidangan bintang 5. Sejak meraih kesuksesan sebagai pemilik kafe ini, aku selalu berusaha tampil profesional. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik kesuksesan ini, ada kisah masa lalu yang penuh luka. Aku sedang duduk di ruang kantor kecil di lantai atas,
memantau operasional kafe melalui layar kamera CCTV. Suara-suara tamu yang bersenda gurau dan menikmati hidangan memenuhi ruangan. Karyawan-karyawan terbaikku melayani tamu dengan ramah, membuat suasana tetap nyaman. Semuanya tampak berjalan biasa, sampai aku melihat sosok yang membuat jantungku berhenti sesaat. Rizky, mantan suamiku, lelaki yang dulu aku cintai sepenuh hati, masuk ke dalam kafe bersama wanita yang tidak asing bagiku, Rina, perempuan yang kini menjadi istri barunya. Di belakang mereka, berjalan Bu Ningsih, mertuaku yang dulu selalu merendahkanku. Mereka semua tampak tersenyum lebar, penuh kesombongan, seolah dunia adalah milik mereka. Aku menelan ludah. Perasaan campur aduk menyergapku. Aku tak menyangka mereka akan datang ke tempat ini. Lebih mengejutkan lagi, melihat mereka begitu nyaman memamerkan kemewahan, tanpa tahu bahwa mereka sedang melangkah ke tempat yang sekarang menjadi simbol kebangkitanku. Aku menarik napas panjang, menenangkan diriku. Mereka tidak tahu. Ini tempatku. Ini kekuasaanku. Dalam hati, aku tahu inilah saatnya. Saat yang telah aku tunggu-tunggu, di mana aku bisa memperlihatkan kepada mereka betapa kuat aku sekarang. Dengan langkah tenang, aku turun ke lantai bawah. Mereka sudah duduk di meja VIP, menikmati minuman dan makanan yang disajikan dengan penuh pelayanan. Rizky, dengan senyum angkuhnya, berbicara lantang pada seorang pelayan. Ini tempat mewah sekali. Yah, aku yakin bosnya pasti orang kaya yang paham selera kelas atas seperti kita. Rina tertawa kecil, menatap Rizky dengan tatapan penuh kekaguman, sementara Bu Ningsih ikut angguk-angguk setuju. Aku mendekat dengan tenang, langkahku mantap, dan tanpa mereka sadari, aku berdiri di belakang mereka. Aku tersenyum, lalu berbicara dengan nada tegas namun penuh ketenangan. Senang sekali bisa melihat tamu-tamu spesial menikmati kafe saya. Seketika, semua mata menoleh ke arahku. Rizky terdiam. Mata Rina melebar, dan Bu Ningsih tampak kaget, seperti melihat hantu dari masa lalu. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka akan bertemu denganku di sini, apalagi sebagai pemilik tempat ini. Sinta, Rizky akhirnya berbicara. Suaranya terdengar tercekat. Kamu pemilik kafe ini. Aku tersenyum tipis, menikmati setiap detik kebingungan mereka. Iya, benar. Kafe ini adalah milikku. Aku bos di sini. Bu Ningsih tampak pucat, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kamu, pemilik kafe bintang 5 ini? Aku mengangguk pelan, menatap mereka dengan penuh keyakinan. Kalian mungkin tidak pernah mengira bahwa perempuan yang kalian hina dan tinggalkan bisa berdiri sejauh ini. Tapi, lihatlah sekarang. Kalian sedang duduk di tempat yang aku bangun dari nol, dengan usaha keras dan keringatku sendiri. Mereka terdiam, jelas tidak tahu harus berkata apa. Tatapan Rina yang dulu penuh kesombongan kini berubah menjadi rasa tidak nyaman. Rizky mencoba menenangkan diri, tapi aku bisa melihat keraguan di matanya. Aku bangga bisa berdiri di sini hari ini, lanjutku, dengan nada yang lebih tajam. Dulu, kalian mungkin mengira aku tidak berharga. Tapi sekarang, di tempat yang kalian pamerkan kemewahan ini, ingatlah bahwa aku adalah bos yang memutuskan segalanya. Aku bukan lagi Sinta yang lemah. Aku bisa merasakan kepuasan yang membara dalam diriku. Selama bertahun-tahun aku berusaha keras untuk bangkit, dan inilah puncaknya. Di hadapan mereka yang dulu meremehkanku, aku berdiri sebagai pemenang. Mereka tidak lagi bisa melihatku sebagai perempuan yang hancur. Aku, Sinta, kini adalah sosok yang lebih kuat, lebih berani, dan penuh dengan kemenangan. Aku mengakhiri pertemuan itu dengan senyum dingin,
lalu berbalik meninggalkan mereka yang masih terdiam di meja. Hari itu, aku telah berhasil membalikkan keadaan, menginjak harga diri mereka tepat di tempat yang mereka pikir milik orang lain. Aku berjalan dengan kepala tegak, melangkah menuju masa depanku yang penuh kesuksesan, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Setelah momen tak terduga di kafe, aku merasa beban besar yang dulu menyesakkan dadaku seolah terangkat. Namun, aku tahu pertemuan ini belum selesai. Waktu berlalu sejak pertemuan pertama itu, tapi malam ini, sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Aku telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan. Malam itu, Cafe Azura mengadakan acara gala eksklusif, dihadiri banyak tamu penting dari berbagai kalangan. Sebagai pemilik, aku selalu tampil anggun dan berkelas dalam setiap acara besar seperti ini. Gaun hitam elegan yang kukenakan menambah keanggunan penampilanku, dan semua mata tertuju padaku setiap kali aku berjalan di ruangan. Tidak ada yang bisa mengira bahwa perempuan yang dulu dicampakkan kini adalah sosok yang penuh dengan kekuatan dan keberanian. Namun, yang membuat malam ini berbeda adalah kabar bahwa Rizky, Rina, dan Bu Ningsih akan hadir lagi. Entah apa yang ada di pikiran mereka, tapi kupikir ini kesempatan untuk menyelesaikan semuanya. Sekitar pukul 8 malam, aku melihat mereka memasuki aula kafe dengan gaya yang sama, memamerkan kemewahan mereka seperti biasa. Rizky mengenakan setelan mahal, dan Rina tampak anggun dalam gaun merah mencolok. Mereka tersenyum dan berbicara dengan beberapa tamu lain, tidak tahu apa yang akan segera mereka hadapi. Aku memutuskan untuk mengambil kendali atas situasi. Dengan penuh percaya diri, aku berjalan mendekat ke arah mereka. Suara langkah kakiku di lantai marmer aula menarik perhatian beberapa tamu yang berada di dekatnya. Ketika aku sampai di depan mereka, aku dapat melihat kejutan di wajah mereka lagi. Tapi kali ini aku tidak akan memberi mereka waktu untuk berbicara lebih dulu. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyaku dengan senyum tipis namun penuh arti. "Apakah kalian menikmati acara malam ini?" Rizky tampak gelisah, sementara Rina mencoba tersenyum, meski jelas dia merasa tidak nyaman berada di dekatku. Bu Ningsih, seperti biasanya, menatapku dengan mata penuh rasa merendahkan, meskipun sekarang dia tahu bahwa kekayaannya tidak sebanding dengan kesuksesanku. "Kami hanya menikmati suasana," kata Rizky akhirnya, mencoba bersikap biasa saja. "Kafe ini memang tempat yang luar biasa. Tidak heran jika kamu berhasil sukses di sini." Aku tersenyum. "Terima kasih atas pujiannya, Rizky. Tapi aku yakin ada hal lain yang ingin kalian katakan." Tatapan Rizky berubah. Dia tampak bingung dan agak defensif. Tapi aku tahu ini saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran yang selama ini aku simpan. "Tahu tidak?" lanjutku dengan nada yang lebih rendah tapi jelas terdengar. "Ada sesuatu yang harus kalian ketahui tentang kafe ini." Rina mengerutkan kening, sementara Bu Ningsih melipat tangan di dadanya, tampak siap dengan komentar merendahkan yang mungkin dia lontarkan. Tapi sebelum mereka sempat berkata apa-apa, aku melanjutkan, "Kafe ini, tempat kalian berdiri sekarang, bukan hanya sekadar usaha yang kubangun dari nol. Ini bukan hanya tempat yang membuatku sukses. Kafe ini adalah simbol dari keberhasilan yang kalian pikir tidak mungkin aku capai." Mereka tampak bingung. Aku tahu ini masih awal. Kemudian, aku menatap langsung ke arah Rizky, yang mulai terlihat tidak nyaman. "Kalian tahu apa yang membuat tempat ini begitu spesial?" Aku menunduk sedikit, memberikan jeda yang dramatis. "Kafe ini dibangun di atas tanah yang dulunya milik keluarga kalian. Ya, tanah yang dulu kalian jual dengan harga murah untuk membeli rumah mewah dan hidup dengan penuh kemewahan. Kalian tidak tahu, bukan? Aku yang membeli tanah itu."
Rina terlihat terkejut, dan wajah Bu Ningsih memucat. Rizky tampak benar-benar terpukul oleh pengakuan ini. Dia pasti tidak pernah membayangkan bahwa aku, perempuan yang dulu dia campakan, justru menjadi pemilik tanah warisan keluarganya. Aku tersenyum puas, menikmati setiap detik dari ekspresi mereka. Kalian bisa pamer kemewahan kalian di sini. Tapi ingatlah, setiap langkah yang kalian ambil di kafe ini, setiap kali kalian memesan makanan, minuman, atau bahkan hanya duduk, kalian memberi keuntungan untukku. Inilah tempat yang kalian bangun, tanpa sadar, untuk perempuan yang kalian hina dulu. Wajah Rizky benar-benar berubah. Kali ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Aku telah memutarbalikkan keadaan dengan sempurna, menghancurkan rasa percaya diri mereka yang dibangun di atas kebohongan dan kesombongan. Jadi, aku melanjutkan dengan nada yang lebih lembut. Jika kalian berpikir kalian menang dengan meninggalkanku dan menjalani hidup baru kalian, pikirkan lagi. Kalian mungkin tidak menyadari, tapi setiap kemewahan yang kalian nikmati malam ini adalah bagian dari kebangkitan seseorang yang pernah kalian remehkan. Rina menunduk, tidak mampu menatap mataku, dan Bu Ningsih tampak tidak bisa berkata-kata untuk pertama kalinya. Rizky hanya bisa diam, tatapannya kosong, seolah menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Aku berbalik perlahan, meninggalkan mereka yang masih terpaku dalam kebingungan. Kali ini, aku benar-benar memenangkan segalanya. Bukan hanya materi, tapi juga martabat dan harga diri yang selama ini mereka injak. Dan inilah caraku menutup bab masa lalu. Aku, Sinta, telah membuktikan bahwa meski mereka mencoba menghancurkanku, aku tidak hanya bangkit. Aku menginjak harga diri mereka tepat di puncak kesuksesanku. Setelah malam itu, rasanya semua beban masa lalu benar-benar lepas dari pundakku. Aku sudah melangkah lebih jauh daripada yang pernah kubayangkan. Takdir telah memutar roda kehidupan dengan sangat cepat. Namun, aku sadar, permainan ini belum sepenuhnya berakhir. Ada hal-hal yang masih harus kuluruskan, terutama dengan Rizky dan keluarganya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Cafe Az-Zura semakin sukses, dan namaku, Sinta, semakin dikenal di kalangan bisnis. Setiap acara yang kubuat di kafe selalu dipenuhi tamu penting, bahkan beberapa pejabat dan selebriti. Aku tahu, banyak yang mengagumiku bukan hanya karena kesuksesan bisnisku, tapi juga karena keteguhanku dalam bangkit dari luka masa lalu. Suatu sore, setelah menjalani rapat penting dengan beberapa investor baru, aku menerima pesan tak terduga di ponselku. Pesan itu berasal dari nomor yang tidak asing. Rizky. Dia ingin bertemu denganku. Kali ini bukan di Cafe Az-Zura, melainkan di rumah orang tuanya. Aku tersenyum kecil saat membacanya. Setelah kejadian di kafe, tampaknya dia masih belum puas. Namun, rasa penasaran dalam diriku muncul. Apa yang sebenarnya Rizky inginkan sekarang? Apakah dia sudah menyadari sepenuhnya kekalahannya? Atau masih ada sisa harga diri yang ingin dia pertahankan? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menerima ajakannya. Aku tiba di rumah Bu Ningsih dan Rizky tepat pukul 5 sore. Rumah itu besar, mewah, tapi terasa sepi dan sunyi. Saat aku masuk, Rizky sudah menungguku di ruang tamu dengan ekspresi wajah yang sulit kubaca. Di sebelahnya duduk Rina, yang tampak pucat dan gugup, dan Bu Ningsih yang sama sekali tidak menyembunyikan ketidaksukaannya padaku. Aku ingin bicara. Rizky memulai. Suaranya terdengar lebih tenang, tapi jelas ada ketegangan di baliknya. Aku mengakui, semua yang terjadi selama ini adalah kesalahanku. Aku menatapnya tanpa ekspresi, membiarkan dia melanjutkan tanpa menginterupsi. Aku tahu, aku pernah menyakitimu, Sinta.
katanya dengan nada yang lebih rendah. Aku bodoh karena tidak menghargaimu waktu itu. Dan sekarang, aku menyadari semuanya sudah terlambat. Aku tetap diam, menunggu kata-kata berikutnya. Di sudut ruangan, Rina menundukkan kepala, sementara Bu Ningsih terus menatapku dengan pandangan yang tidak bersahabat. Aku bisa merasakan ketidaknyamanan yang semakin membesar di ruangan ini. Aku minta maaf. Rizky akhirnya berkata. Suaranya terdengar berat. Aku ingin menebus semua kesalahan itu, Sinta. Aku mengangkat alisku. Menebus? Tanyaku dingin. Apa maksudmu, Rizky? Setelah semua yang kamu lakukan, kamu pikir kata maaf saja cukup? Dia terdiam sejenak, tampak kebingungan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku hanya berharap kita bisa memperbaiki hubungan ini, meskipun aku tahu mungkin mustahil. Aku tertawa kecil, tapi itu bukan tawa kegembiraan. Rizky, hubungan kita sudah berakhir sejak lama. Kamu memilih jalanmu sendiri, dan aku memilih jalanku. Tidak ada yang perlu diperbaiki di antara kita. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan aku sudah melangkah lebih jauh dari itu. Aku bisa melihat wajah Rizky yang semakin tegang. Mungkin dia tidak pernah benar-benar menyangka bahwa aku telah sepenuhnya mengatasi masa lalu. Sementara Rina duduk diam, terlihat semakin cemas. Ini bukan tentang memperbaiki hubungan kita, kataku dengan tegas. Ini tentang tanggung jawabmu sebagai laki-laki. Kamu meninggalkan aku untuk hidup baru, berpikir bahwa semuanya akan lebih baik untukmu. Tapi lihatlah sekarang, siapa yang sebenarnya berada di atas? Rizky. Rizky menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa menjawab. Aku tahu, di dalam hatinya, dia mungkin menyesali setiap keputusannya. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Aku tidak butuh permintaan maafmu, Rizky, lanjutku. Yang aku butuhkan adalah kamu menerima kenyataan. Kamu telah kehilangan segalanya, dan aku tidak akan memberikanmu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu. Bu Ningsih yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat bicara dengan nada sarkastik. Sinta, kamu pikir dengan semua kekayaanmu sekarang, kamu bisa mempermalukan kami begitu saja? Kamu masih gadis yang sama, hanya sekarang kamu punya uang. Aku tersenyum tipis dan menatap Bu Ningsih dengan tenang. Tidak, Bu Ningsih, saya bukan gadis yang sama. Dulu saya mungkin naif dan percaya pada keluarga ini. Tapi sekarang, saya sudah belajar bahwa hidup ini bukan hanya tentang uang atau status. Ini tentang menghargai diri sendiri, dan kalian telah kehilangan kesempatan untuk menghargai saya. Rina akhirnya angkat bicara, suaranya bergetar. Sinta, aku hanya mengikuti Rizky. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku menghela napas. Kamu tahu, Rina, kadang kita harus memilih. Kamu memilih Rizky dan meninggalkan persahabatan kita. Itu sudah menjadi keputusanmu. Tapi kamu tahu, aku sudah tidak peduli lagi. Setelah mengatakan semua itu, aku bangkit berdiri, siap untuk pergi. Tapi sebelum melangkah keluar, aku menoleh lagi ke arah mereka, memberikan satu peringatan terakhir. Kalian telah meremehkanku, menganggap aku tidak akan pernah bisa bangkit. Tapi lihatlah sekarang, siapa yang sebenarnya kalah? Rizky, Bu Ningsih, Rina, hidupku jauh lebih baik tanpa kalian. Jadi ingat baik-baik, di dunia ini, karma selalu bekerja. Apa yang kalian tanam dulu, sekarang kalian tuai. Dengan langkah pasti, aku meninggalkan rumah itu. Kali ini, tidak ada keraguan di hatiku. Semua rasa sakit, luka,
dan penderitaan yang pernah mereka sebabkan telah aku tinggalkan di masa lalu. Aku, Sinta, adalah pemenang yang sesungguhnya. Dan mereka, akhirnya, harus menerima kenyataan pahit dari kekalahan yang mereka alami. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Hidupku baru saja dimulai. Hari itu tiba. Hari yang telah kurencanakan dengan matang untuk memastikan bahwa mereka yang pernah merendahkanku akan menyaksikan keberhasilanku. Cafe Azura mengadakan pesta perayaan ulang tahunnya yang kelima, dan seperti biasa, acara ini menarik banyak tamu penting dari kalangan pengusaha hingga selebriti. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini aku memiliki kejutan khusus untuk mereka. Aku berada di lantai atas kafe, mengawasi persiapan pesta. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat dekorasi mewah yang telah disusun dengan sempurna. Karpet merah, lampu gantung kristal, dan meja-meja bundar yang dihiasi bunga segar. Musik jazz lembut terdengar, menciptakan suasana elegan dan hangat. Ini adalah pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang terhormat dan sukses. Dan akulah pusat perhatian mereka malam ini. Namun, di tengah gemerlapnya acara ini, ada hal yang lebih istimewa. Aku telah menyiapkan undangan khusus untuk Rizky, Rina, dan Bu Ningsih. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah pemilik kafe ini, bahkan setelah kejadian di rumah mereka beberapa waktu lalu. Kali ini, aku akan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah melupakan malam ini. Pukul 8 malam, tamu-tamu mulai berdatangan. Aku tersenyum pada setiap orang yang menyapaku, tapi di dalam hati, aku menunggu momen saat wajah-wajah itu muncul di antara kerumunan. Tidak lama kemudian, aku melihat mereka, Rizky, Rina, dan Bu Ningsih, masuk ke aula. Mereka tampak terkesima dengan kemewahan tempat ini. Aku bisa melihat Rizky berbicara dengan pelayan, mungkin mencoba mencari tahu siapa pemilik kafe ini, tetapi pelayan hanya tersenyum sopan tanpa memberikan jawaban. Aku turun dari lantai atas dan mulai berjalan menuju mereka. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti kemenangan, membawa kebanggaan yang sulit diungkapkan. Saat aku mendekat, mereka menyadari keberadaanku. Wajah Rizky berubah kaku, sedangkan Rina tampak cemas. Bu Ningsih, seperti biasanya, memasang ekspresi angkuh, meski matanya tak bisa menyembunyikan ketidaknyamanan. Selamat malam, Rizky, Rina, Bu Ningsih. Sapaku dengan senyum yang tenang namun menusuk. Selamat datang di Cafe Azura. Mereka tampak terkejut mendengar sapaan ramahku. Rizky, yang jelas tidak menyangka aku ada di sini, mencoba bersikap tenang. Sinta, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya, suaranya terdengar kikuk. Aku tersenyum lebih lebar. Oh, aku hanya memastikan semua berjalan lancar. Aku ingin kalian merasa nyaman di sini. Rina menelan ludah. Wajahnya memerah. Kamu bekerja di sini, Sinta? Tanyanya dengan suara pelan, tapi aku bisa melihat kegugupan di matanya. Aku tertawa kecil, lalu menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam. Bekerja di sini? Tidak. Rina, kalian salah paham. Aku bukan bekerja di sini. Aku pemilik tempat ini. Keheningan tiba-tiba melanda mereka. Wajah Rizky memucat seketika. Rina tampak seperti kehilangan kata-kata. Dan Bu Ningsih, yang selalu angkuh, terlihat terguncang untuk pertama kalinya. Jadi, kalian datang ke acara yang diselenggarakan oleh orang yang dulu kalian rendahkan. Lanjutku dengan suara lembut, namun penuh kekuatan. Dulu kalian berpikir aku tidak akan pernah berhasil setelah perceraian. Kalian meremehkanku, mengira aku akan jatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Tapi lihatlah sekarang, aku berdiri di sini sebagai pemilik kafe bintang 5 ini.
Dan kalian? Kalian adalah tamuku. Rizky membuka mulutnya seolah ingin berbicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Wajahnya menunjukkan campuran rasa malu dan kebingungan. Rina tampak semakin tidak nyaman, dan Bu Ningsih, untuk pertama kalinya, kehilangan keberanian untuk melontarkan komentar sarkastisnya. Aku melanjutkan, kalian datang ke sini dengan penuh kebanggaan, memamerkan kemewahan yang kalian kira akan membuat kalian terlihat hebat. Tapi kalian tidak tahu bahwa tempat ini, kemewahan ini, adalah hasil dari kerja kerasku. Tempat yang kalian bangga-banggakan malam ini adalah milikku. Tatapan Rizky berubah penuh penyesalan. Aku bisa melihat dia mulai menyadari kesalahannya, tapi itu tidak mengubah apapun. Bagiku, dia hanyalah masa lalu. Seseorang yang dulu pernah kucintai, tapi sekarang hanya bayangan yang sudah kubuang jauh-jauh. Sinta. Rizky akhirnya berbicara dengan suara pelan. Aku minta maaf. Aku menatapnya dengan tatapan yang tenang. Maaf. Aku tertawa kecil. Rizky, maafmu tidak lagi berarti apa-apa. Aku sudah melupakanmu. Apa yang terjadi di antara kita sudah berlalu. Aku sudah bangkit dan menjalani hidupku, sementara kamu terus terjebak dalam kebanggaan palsu. Bu Ningsih tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Tidak perlu, Bu Ningsih. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Tapi kali ini, saya tidak akan membiarkan Anda merendahkan saya lagi. Saya bukan Sinta yang dulu. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya sebelum berbalik meninggalkan mereka. Malam itu, aku merasa lebih bebas dan kuat dari sebelumnya. Aku tidak perlu balas dendam yang kasar atau merendahkan diri. Keberhasilanku adalah balasan terbaik untuk mereka yang pernah meremehkanku. Di belakangku, aku bisa mendengar suara gemuruh tamu yang berbicara dan tertawa, merayakan keberhasilan Cafe Az-Zura. Aku tahu, malam itu tidak hanya menjadi perayaan bagi bisnis dan kesuksesanku, tapi juga kemenangan atas masa lalu yang pernah membuatku terpuruk. Aku, Sinta, telah berdiri di puncak, dan mereka yang pernah menjatuhkanku kini berada di bawah. Kemenangan ini bukan hanya soal uang atau kekayaan, tapi soal harga diri yang kupulihkan. Malam itu, aku adalah ratu di istanaku sendiri, dan tidak ada yang bisa meruntuhkannya lagi. Setelah malam perayaan di Cafe Az-Zura, aku kembali melanjutkan hidupku dengan tenang. Keberhasilanku di puncak dunia bisnis semakin menegaskan posisi baruku. Namun, aku tahu bahwa kisah masa laluku dengan Rizky, Rina, dan Bu Ningsih belum sepenuhnya selesai. Ada satu hal terakhir yang harus kutuntaskan sebelum aku benar-benar bisa melepaskan diri dari bayang-bayang mereka. Beberapa minggu setelah pertemuan tak terduga di Cafe Az-Zura, aku menerima sebuah undangan tak resmi dari Rizky. Sebuah pesan singkat muncul di ponselku. Sinta, bisakah kita bertemu? Aku ingin berbicara baik-baik denganmu. Sekali lagi, kumohon, izinkan aku menebus kesalahanku. Rizky. Aku membaca pesan itu berulang kali. Dalam hati, aku merasa ini mungkin kesempatan terakhir bagi Rizky untuk menebus harga dirinya. Bukan karena aku masih peduli, tapi aku ingin menutup lembaran ini dengan sepenuhnya. Jadi, aku memutuskan untuk memberinya kesempatan terakhir. Kami berjanji bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh lebih sederhana dibandingkan Cafe Az-Zura. Tempat ini sengaja kupilih untuk menunjukkan bahwa aku tidak lagi memerlukan kemewahan atau status sosial untuk merasa kuat. Aku duduk di pojok kafe, menunggu dengan tenang sambil memandangi jalanan di luar jendela. Detik demi detik berlalu, hingga akhirnya Rizky datang.
Dia tampak lelah dan jauh berbeda dari sosok angkuh yang kutemui beberapa minggu lalu. Wajahnya kuyu, matanya terlihat menua, seolah-olah dia membawa beban berat di pundaknya. "Sinta," sapa Rizky dengan suara rendah saat dia duduk di depanku. "Terima kasih sudah mau bertemu." Aku hanya mengangguk singkat, tanpa ekspresi berlebihan. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Rizky?" Dia menarik napas panjang, lalu menundukkan kepalanya. "Aku sudah melakukan banyak kesalahan, dan aku sadar itu setelah semuanya terlambat. Aku kehilangan kamu, kehilangan rasa hormat, dan kini aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang kegagalanku." Aku menatapnya dalam diam. Kata-katanya seolah tidak menyentuhku lagi. Dulu, mungkin aku akan merasa simpati, tapi sekarang, yang tersisa hanyalah perasaan datar. "Aku tidak bisa memutar balik waktu," lanjutnya dengan suara yang terdengar lirih. "Aku tahu aku bodoh karena pernah memilih Rina, meninggalkanmu, dan memperlakukanmu seperti itu. Sekarang aku berada di titik terendah dalam hidupku, dan aku tidak bisa melihat jalan keluar." Aku menyilangkan tangan di dada, menatapnya tajam. "Apa yang kamu harapkan dari pertemuan ini, Rizky? Pengampunan? Rasa simpati? Atau kamu hanya ingin merasa sedikit lebih baik setelah mengakui kesalahanmu?" Dia terdiam, wajahnya tampak lebih hancur. Aku tidak tahu. Mungkin aku hanya ingin meminta maaf, untuk terakhir kalinya." Aku menghela napas panjang, memikirkan kata-kata yang tepat. "Rizky, maafmu tidak mengubah apapun. Kamu memilih jalur hidupmu sendiri. Kamu memilih meninggalkanku demi Rina. Dan sekarang, kamu datang setelah semua yang terjadi, berharap aku memberikan pengampunan? Maaf jika ini terdengar kasar, tapi aku sudah melepaskanmu. Aku sudah hidup di luar bayang-bayang masa lalu." Rizky tampak semakin tenggelam dalam rasa bersalahnya. Aku tahu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal." Aku memandangnya, kali ini dengan rasa belas kasih yang tulus. "Aku harap kamu belajar dari semua ini, Rizky. Hidup tidak bisa selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali padamu. Maaf atau tidak, aku sudah terlalu jauh melangkah. Kamu sudah bukan bagian dari hidupku lagi." Rizky menundukkan kepala, menyadari bahwa aku tak akan pernah berubah pikiran. Percakapan ini mungkin adalah akhir dari segala penyesalannya. Setelah beberapa menit keheningan, dia akhirnya bangkit dari tempat duduknya. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk berbicara, Sinta," ucapnya pelan. "Aku tidak akan mengganggumu lagi." Dia berjalan pergi, meninggalkan kafe dengan langkah berat. Aku tetap duduk di sana, memandangi kursi yang tadi ditempati Rizky. Ini adalah momen penutup, akhir dari segala urusan yang pernah mengikatku dengan dia. Aku merasa lebih ringan, seolah-olah beban masa lalu yang sempat menghalangiku kini telah sepenuhnya hilang. Aku membayar pesanan dan keluar dari kafe, berjalan di bawah langit senja yang perlahan mulai memerah. Di ujung jalan, Cafe Azura berdiri megah, simbol keberhasilanku. Tapi yang lebih penting, itu adalah simbol kebebasanku, kebebasan dari masa lalu yang pernah menyakitiku. Sesampainya di depan pintu kafe, aku tersenyum kecil. Dunia ini luas, dan masih banyak hal yang menungguku di depan. Aku bukan lagi Sinta yang terpuruk karena cinta yang gagal. Aku adalah Sinta yang mandiri, kuat, dan tak tergoyahkan oleh masa lalu. Dan malam itu, aku memutuskan bahwa lembaran baru benar-benar dimulai. Aku telah menutup pintu masa lalu, dan sekarang, hidupku adalah tentang melangkah maju,
tanpa penyesalan, tanpa melihat ke belakang. 2 bulan berlalu sejak pertemuanku terakhir dengan Rizky. Setelah percakapan itu, hidupku terasa lebih ringan. Semua babak masa lalu, baik dengan Rizky, Rina, maupun Bu Ningsih, telah kututup sepenuhnya. Fokusku kini hanya satu, meraih lebih banyak kesuksesan dan memastikan bahwa aku tetap tak tergoyahkan di puncak. Cafe Az-Zura semakin dikenal luas. Aku memperluas bisnis, membuka cabang baru di beberapa kota besar, dan menjalin relasi dengan berbagai pengusaha ternama. Setiap langkah yang kuambil terasa begitu tepat, seakan takdir sepenuhnya berpihak padaku. Nama Sinta kini tak hanya dikenal sebagai pemilik Cafe Az-Zura, tapi juga sebagai salah satu wanita pengusaha yang paling berpengaruh di negeri ini. Suatu sore, ketika aku sedang memeriksa laporan keuangan di kantorku yang berada di lantai atas Cafe Az-Zura, salah seorang manajer kafe mengetuk pintu. "Bu Sinta," katanya sambil tersenyum, "ada tamu istimewa yang ingin bertemu dengan Anda di aula. Mereka datang untuk menghadiri acara pernikahan yang diadakan di sini malam ini." Aku mengangkat alis. "Tamu istimewa? Siapa mereka?" "Sepertinya Anda mengenal mereka dengan baik, Bu. Mereka adalah Bu Ningsih, Rizky, dan Rina." Hatiku berdesir mendengar nama-nama itu. Ternyata mereka datang lagi, kali ini sebagai tamu di salah satu acara pernikahan yang diadakan di kafe milikku. Takdir sepertinya selalu memberikan kejutan, dan aku tersenyum tipis. "Baik, aku akan turun." Aku berdiri dari kursi dan merapikan diriku. Mengenakan setelan blazer elegan berwarna hitam dengan sepatu hak tinggi, aku merasa siap menghadapi apapun. Bukan dengan amarah atau rasa sakit hati, melainkan dengan keanggunan dan keberhasilan yang tak terbantahkan. Ketika aku tiba di aula, mataku langsung tertuju pada 3 orang yang duduk di salah satu meja VIP. Rizky, Rina, dan Bu Ningsih tampak menikmati hidangan mewah di bawah lampu kristal yang menerangi ruangan. Mereka tampak tak menyadari bahwa tempat ini milikku. Mereka tampak berbincang-bincang, mungkin merasa bangga berada di kafe mewah yang terkenal di kalangan sosialita. Aku berjalan mendekati mereka. Langkahku mantap dan penuh percaya diri. Saat aku tiba di meja mereka, Rizky yang pertama kali melihatku. Matanya melebar, wajahnya memucat. Rina dan Bu Ningsih mengikuti pandangannya, dan mereka juga tampak terkejut. "Sinta." Rina bersuara lirih, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku tersenyum lembut. "Selamat datang di Cafe Az-Zura, kafe milikku. Senang melihat kalian menikmati hidangan di sini." Mereka bertiga tampak terguncang. Mungkin dalam benak mereka, aku masih Sinta yang dulu, yang tersakiti dan terpuruk setelah dikhianati. Mereka tak pernah menyangka bahwa aku akan bangkit, jauh lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Bu Ningsih akhirnya bersuara. Suaranya terdengar gemetar. "Kafe ini milikmu?" "Ya, Bu Ningsih," jawabku tenang. "Aku adalah pemilik sekaligus pendirinya." Cafe Az-Zura telah berkembang pesat sejak pertama kali dibuka. Rizky menelan ludah. Jelas sekali dia sedang berusaha menyusun kata-kata. "Sinta, aku tak pernah menyangka bahwa kamu bisa mencapai semua ini." Aku menatapnya. Tak ada lagi amarah atau dendam di dalam hatiku. "Rizky, hidup ini penuh kejutan. Dulu, aku pernah berada di titik terendah, tapi justru di sanalah aku menemukan kekuatanku. Semua luka yang kamu, Rina, dan Bu Ningsih berikan padaku hanya membuatku semakin kuat. Jadi, terima kasih." Rina tampak pucat. Dia tahu bahwa malam ini, aku adalah orang yang memegang kendali. "Sinta, kami tak bermaksud."
Aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Aku tidak datang untuk menyalahkan kalian. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku baik-baik saja. Bahkan lebih dari sekadar baik-baik saja. Aku telah mencapai lebih banyak hal daripada yang pernah kalian bayangkan. Mereka bertiga terdiam. Dalam keheningan itu, aku merasa puas. Bukan karena membalas dendam, tapi karena aku tahu bahwa mereka akhirnya melihat siapa aku sekarang. Seorang wanita yang mandiri, kuat, dan sukses tanpa harus bergantung pada siapapun. Aku harap kalian menikmati malam ini, kataku sambil tersenyum tipis. Jika ada yang kalian butuhkan, jangan ragu untuk memanggil stafku. Dengan penuh keanggunan, aku berbalik meninggalkan mereka. Saat aku melangkah pergi, aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh rasa heran dan mungkin sedikit rasa malu. Namun, aku tidak peduli. Hidupku kini bukan tentang mereka lagi. Aku sudah berada jauh di atas, sementara mereka hanya menjadi bagian kecil dari masa lalu yang sudah kutinggalkan. Malam itu, aku berdiri di balkon lantai atas kafe, memandang ke arah aula di mana Rizky, Rina, dan Bu Ningsih duduk. Di bawah sinar lampu kafe yang terang, aku merasa seperti pemenang. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi dendam, hanya kebanggaan dan rasa puas. Bahwa aku telah menaklukkan semuanya, masa lalu, luka, dan diriku sendiri. Aku tersenyum, mengetahui bahwa aku telah meraih kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang tidak datang dari balas dendam, tapi dari kebahagiaan dan keberhasilan yang kuraih dengan caraku sendiri. Dan di malam itu, di bawah langit yang cerah, aku tertawa untuk terakhir kalinya, tertawa sebagai pemenang. Malam itu seharusnya menjadi akhir dari semuanya, namun takdir rupanya masih punya satu kejutan terakhir. Setelah pertemuanku dengan Rizky, Rina, dan Bu Ningsih di Cafe Azura, aku berpikir segalanya telah selesai. Aku telah meraih kemenangan yang ingin kudapatkan, bukan kemenangan dalam balas dendam, melainkan kemenangan dalam kehidupan. Namun, beberapa hari kemudian, telepon kantorku berdering. Sekretaris pribadiku, Maya, masuk ke ruanganku dengan wajah serius. "Bu Sinta, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda," katanya. Katanya ini sangat penting. Aku mengangkat kepala, menatap Maya dengan penuh tanya. "Siapa yang ingin bertemu?" "Rizky, Bu." Nama itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Mengapa Rizky ingin menemuiku lagi? Setelah apa yang terjadi di Cafe Azura, aku pikir dia sudah tahu bahwa aku tak ingin lagi ada hubungan dengannya, bahkan sekadar pertemuan. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Suruh dia masuk. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Rizky melangkah masuk. Wajahnya tampak lelah, dengan kantung mata yang dalam dan raut wajah yang kusut. Tidak seperti pria yang dulu pernah kugandrungi. Kini, dia hanyalah bayangan dari kejayaan masa lalu. "Sinta," suaranya parau. Aku butuh bantuanmu." Aku tersenyum kecut, mencoba memahami apa yang ingin dia sampaikan. "Bantuan?" Setelah semua yang terjadi. Dia duduk di kursi di hadapanku, menundukkan kepalanya sejenak sebelum mulai berbicara. "Hidupku hancur, Sinta. Setelah perceraian kita, bisnis yang aku jalani merosot tajam. Aku melakukan banyak kesalahan, dan sekarang aku diambang kebangkrutan." Aku mengamati Rizky dengan seksama. Pria yang dulu meninggalkanku untuk wanita lain, yang pernah memamerkan kekayaan dan kemewahannya, kini datang padaku, memohon bantuan. Ironi kehidupan ini benar-benar tidak terduga. "Sinta, aku tahu aku tidak pantas meminta ini," lanjutnya.
Tapi aku benar-benar tidak tahu harus kemana lagi. Rina meninggalkanku. Dan ibuku, dia juga kecewa padaku. Aku tahu aku salah. Aku telah menyia-nyiakanmu. Tapi sekarang, aku benar-benar membutuhkan pertolonganmu. Kata-kata itu mengalir dari mulutnya dengan nada penuh penyesalan. Aku bisa melihat kesedihan yang mendalam di matanya, tapi ada sesuatu yang tidak berubah. Harga diriku. Aku adalah wanita yang dia tinggalkan ketika aku berada di titik terendah. Dan sekarang dia datang kembali saat hidupnya hancur. Aku mengambil napas panjang sebelum menjawab. Rizky, aku sudah berusaha melepaskan masa lalu kita. Aku sudah berusaha memaafkan. Meskipun itu tidak mudah. Tapi sekarang, kau datang dan meminta bantuanku setelah semua yang kau lakukan? Kau meninggalkanku ketika aku membutuhkanmu. Dan kini kau kembali saat kau jatuh. Rizky menunduk. Wajahnya pucat. Aku mengerti kalau kau tidak ingin membantuku, Sinta. Tapi aku benar-benar tidak tahu harus kemana lagi. Aku memohon padamu. Melihatnya seperti ini, dulu mungkin hatiku akan luluh. Mungkin aku akan memaafkannya dan berusaha menolongnya. Tapi Sinta yang dulu sudah tidak ada lagi. Kini aku adalah wanita yang kuat, sukses, dan tidak akan lagi tunduk pada pria yang telah merendahkanku. Aku menatapnya dingin. Rizky, aku tidak membencimu. Tapi aku tidak akan membantumu. Hidup ini adalah tentang pilihan, dan kau sudah membuat pilihanmu dulu. Sekarang, ini adalah akibat dari pilihanmu. Aku sudah terlalu jauh berjalan ke depan untuk kembali terlibat dalam drama masa lalumu. Dia mendongak, matanya berkaca-kaca. Sinta, tolong. Rizky, sudah cukup, potongku. Kau harus belajar bertanggung jawab atas tindakanmu. Aku mendoakan yang terbaik untukmu, tapi bantuanku tidak akan kau dapatkan. Dia terdiam, lalu berdiri perlahan. Aku mengerti, katanya lirih. Terima kasih karena sudah mau mendengarkanku. Setelah itu, dia pergi tanpa sepatah kata lagi. Saat pintu tertutup, aku merasa lega. Ini adalah bukti terakhir bahwa aku benar-benar telah menutup babak itu dalam hidupku. Namun, kejutan belum berakhir. Seminggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Perusahaan Rizky dinyatakan bangkrut. Berita ini menyebar dengan cepat, menjadi bahan pembicaraan di berbagai kalangan bisnis. Sementara itu, kafe-kafe milikku terus berkembang pesat, menambah cabang di berbagai kota besar. Di malam perayaan pembukaan cabang kafe terbaru di luar negeri, aku berdiri di depan ratusan tamu yang hadir. Lampu-lampu gemerlap menyinari ruangan, dan atmosfer kemewahan terasa begitu kental. Saat aku melangkah ke atas panggung untuk memberikan pidato, aku merasa ada sesuatu yang sangat berbeda dalam diriku. Aku telah mencapai semua ini sendiri. Tidak ada Rizky, tidak ada Rina, tidak ada Bu Ningsih yang berperan dalam kesuksesanku. Semuanya adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan yang kumiliki. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya selama ini, ucapku di depan tamu undangan. Tapi yang paling utama, saya ingin berterima kasih pada diri saya sendiri. Karena berani bangkit saat dunia mencoba menjatuhkan saya. Karena memilih untuk terus maju saat banyak orang meragukan kemampuan saya. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Aku berdiri tegak di atas panggung, dengan senyum lebar di wajahku. Aku tidak hanya menang atas masa lalu, tapi juga menang atas diriku sendiri. Dan disinilah aku sekarang, di puncak tahta yang kubangun sendiri. Seiring waktu, aku semakin larut dalam kesuksesan yang kubangun. Kafe-kafe milikku terus berkembang dan bisnis lain yang kujalankan mulai merambah ke sektor properti. Di tengah semua kesibukan itu,
Aku tak pernah membayangkan bahwa takdir akan kembali mempertemukanku dengan masa lalu dalam bentuk yang paling ironis. Hari itu, aku menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara penghargaan bergengsi yang diadakan di Cafe Az-Zura, kafe pertama yang menjadi tonggak kesuksesanku. Undangan itu datang dari asosiasi pengusaha, di mana mereka hendak memberikan penghargaan kepada para pengusaha wanita yang berhasil membawa perubahan besar dalam dunia bisnis. Tentu saja aku merasa terhormat, tetapi ada sesuatu yang membuatku sedikit gelisah. Cafe Az-Zura adalah tempat di mana semuanya dimulai, tempat di mana aku pertama kali menginjak harga diri Rizky, Rina, dan Bu Ningsih. Ketika malam penghargaan tiba, aku melangkah ke dalam Cafe Az-Zura dengan penuh percaya diri. Gaun hitam elegan yang kupakai membungkus tubuhku dengan sempurna, menunjukkan bahwa aku tak lagi menjadi wanita lemah yang dulu mereka remehkan. Ruangan itu dipenuhi oleh banyak wajah-wajah yang familiar, orang-orang penting dari berbagai bidang bisnis. Namun ada satu wajah yang membuatku terkejut. Di sudut ruangan, di salah satu meja yang sedikit tersembunyi, duduklah Rizky. Dia tampak jauh lebih tua daripada terakhir kali aku melihatnya, dengan rambut yang mulai memutih dan wajahnya yang kusut. Di sebelahnya duduk Rina, yang tak lagi bersinar seperti dulu. Matanya tampak letih, dan keangkuhannya yang dulu memudar. Bu Ningsih, yang dulu selalu tampil gagah dan angkuh, kini tampak rapuh di kursi rodanya. Pemandangan ini seolah menjadi bayangan dari kehancuran yang mereka alami. Aku merasa ironis melihat mereka di sini, di tempat yang dulu menjadi saksi kehancuranku. Kini, aku kembali ke tempat yang sama dengan status berbeda, bukan sebagai wanita yang direndahkan, melainkan sebagai pemenang yang berdiri di puncak kesuksesan. Acara berlangsung dengan lancar, dengan berbagai pengusaha menerima penghargaan atas kontribusi mereka dalam bidang masing-masing. Hingga akhirnya, tibalah saat yang kutunggu-tunggu. Namaku dipanggil ke atas panggung untuk menerima penghargaan sebagai pengusaha wanita paling berpengaruh tahun ini. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan saat aku berjalan menuju panggung. Langkahku mantap, mataku lurus ke depan. Namun dalam hatiku, aku tahu pandangan Rizky, Rina, dan Bu Ningsih terfokus padaku. Mereka harus menyaksikan kemenangan ini, dan itu adalah bagian dari karma yang mereka harus terima. Ketika aku berdiri di atas panggung, lampu sorot terang menyinariku. Aku mengambil mikrofon dan tersenyum, berbicara kepada hadirin yang penuh dengan sosok berpengaruh di dunia bisnis. Terima kasih atas penghargaan yang luar biasa ini, ucapku. Kesuksesan tidak datang dengan mudah, dan perjalanan saya penuh dengan tantangan. Namun, setiap rintangan yang saya hadapi telah mengajari saya untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berani. Dan malam ini, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pemenang, tetapi sebagai bukti bahwa kegagalan dan penghinaan di masa lalu tidak akan menentukan masa depan kita. Tepuk tangan kembali bergema. Namun, mataku tetap tertuju pada Rizky yang menunduk. Wajahnya merah padam. Rina tak berani menatapku, dan Bu Ningsih tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku melanjutkan pidato dengan nada yang lebih personal. Saya juga ingin berbagi sedikit pelajaran yang saya pelajari selama perjalanan ini. Orang-orang di sekitar kita mungkin akan menjatuhkan kita, mereka mungkin akan menertawakan kita, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bangkit dan terus maju. Karena pada akhirnya, karma bekerja dengan cara yang paling tidak terduga. Tawa kecil terdengar dari hadirin. Mereka mungkin menganggapnya sebagai kata-kata motivasi biasa, tetapi aku tahu bahwa Rizky dan Rina mengerti maksud dari setiap kata yang kuucapkan. Saat turun dari panggung, aku berjalan dengan tenang melewati meja mereka. Aku sengaja berhenti sejenak, cukup lama untuk membuat mereka merasakan kehadiranku. Selamat malam, kataku singkat sebelum melanjutkan langkahku.
Rizky hanya mengangguk kecil. Rina tak bisa menyembunyikan raut wajahnya yang penuh penyesalan, dan Bu Ningsih tampak termenung tanpa berkata sepatah kata pun. Mereka tahu bahwa aku adalah pemenang sejati di sini, bukan hanya dalam bisnis, tetapi dalam hidup. Malam itu, aku meninggalkan Cafe Azura dengan perasaan lega. Aku tidak membutuhkan permintaan maaf mereka. Aku tidak membutuhkan pengakuan dari mereka. Kemenangan terbesar adalah melihat mereka menyaksikan diriku, yang telah mereka hina dan tinggalkan, berdiri di puncak kesuksesan. Karma telah bekerja, dan aku telah menginjak harga diri mereka, tepat di tempat yang dulu menjadi saksi keterpurukanku. Kini, aku melangkah dengan penuh kebanggaan, mengetahui bahwa aku telah menang di medan perang yang mereka buat sendiri. Saat aku melangkah ke dalam mobil mewahku dan mengendarainya menjauh dari Cafe Azura, satu hal yang terlintas dalam pikiranku, hidup ini adil pada akhirnya. Kita hanya perlu bersabar dan terus berjuang. Dan kini, aku siap untuk melanjutkan perjalanan hidupku yang baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Malam ini adalah penutup yang sempurna bagi kisahku dengan mereka. Sebuah babak yang telah selesai, dan aku melangkah menuju babak baru yang lebih cerah. Setelah malam penghargaan yang penuh kemenangan itu, hidupku semakin sibuk dengan berbagai proyek bisnis baru. Cafe Azura bukan hanya menjadi simbol kebangkitanku, tetapi juga pintu menuju banyak kesempatan yang lebih besar. Namun, di tengah kesibukan dan kesuksesan yang semakin menanjak, ada bagian kecil dari diriku yang selalu kembali mengingat masa lalu, bukan dengan kebencian, tetapi sebagai pelajaran. Hari itu, aku menerima pesan tak terduga dari seorang pengacara yang menyebutkan bahwa Bu Ningsih ingin bertemu denganku. Pesan itu jelas membuatku sedikit terkejut. Setelah bertahun-tahun menghilang dari kehidupanku, Bu Ningsih, ibu mertua yang dulu kerap memandangku rendah, kini ingin berbicara langsung. Apa yang membuatnya tiba-tiba muncul kembali dalam hidupku? Rasa penasaran itu akhirnya membuatku setuju untuk bertemu dengannya di sebuah kafe kecil di pusat kota. Saat aku tiba di tempat yang dijanjikan, aku melihat Bu Ningsih duduk di pojok ruangan dengan tubuh yang tampak jauh lebih tua dan lemah daripada terakhir kali aku melihatnya. Ketika aku mendekat, dia berusaha tersenyum, tetapi ada keletihan yang begitu jelas terlihat di wajahnya. "Terima kasih sudah mau datang, Sinta," katanya dengan suara serak. Aku hanya mengangguk, masih belum yakin apa yang ingin dia bicarakan. "Kamu pasti bertanya-tanya kenapa aku memintamu bertemu," lanjutnya dengan nada yang lebih lembut. "Ada banyak hal yang ingin ku sampaikan, terutama setelah melihatmu beberapa waktu lalu di acara penghargaan." Aku menatapnya, menunggu kelanjutannya. Bu Ningsih mengambil napas dalam, tampaknya berusaha mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. "Rizky, dia tidak sekuat yang kamu kira. Setelah kami bertemu denganmu di kafe itu, hidupnya berubah drastis. Bisnisnya gagal, dia kehilangan banyak klien, dan Rina pernikahan mereka tidak berjalan mulus. Semuanya berantakan, Sinta." Aku merasakan sedikit kelegaan dalam hatiku. Sejujurnya, meskipun aku sudah melangkah maju, mendengar bahwa mereka menghadapi masalah di hidup mereka tidak sepenuhnya mengejutkanku. Itulah karma yang sudah kutebak akan terjadi. "Tapi bukan itu alasan aku memintamu ke sini," lanjut Bu Ningsih dengan nada yang lebih serius. "Rizky jatuh sakit parah, Sinta. Kami sudah mencoba semua cara untuk menyelamatkannya, tetapi sepertinya waktu kami tinggal sedikit. Dan yang lebih menyedihkan, dia meminta untuk bertemu denganmu." Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Rizky sakit parah? Setelah segala yang terjadi di antara kami, sekarang dia ingin bertemu denganku? Di satu sisi, hatiku dipenuhi oleh berbagai emosi yang campur aduk. Ada rasa puas, tapi di sisi lain,
Aku merasa sedikit tersentuh oleh permintaan itu. Mengapa aku harus menemuinya? Tanyaku, mencoba mempertahankan ketenanganku. Bu Ningsih menundukkan kepalanya. Aku tidak bisa memaksa. Sinta, aku hanya menyampaikan pesan ini karena dia menyesali semuanya. Dia terus mengulang-ulang namamu, mengatakan bahwa dia bodoh telah menghancurkan hidupmu. Dan aku rasa, mungkin ini satu-satunya kesempatan baginya untuk meminta maaf secara langsung. Aku terdiam cukup lama. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah menghancurkanku sekarang berada di ujung hidupnya dan meminta maaf? Seharusnya aku merasa puas. Tapi mengapa ada perasaan lain yang menghantuiku? Aku akan berpikir tentang itu, jawabku akhirnya. Bu Ningsih tersenyum tipis, seolah-olah itulah jawaban terbaik yang bisa dia harapkan. Seminggu berlalu, dan aku masih terus memikirkan permintaan Bu Ningsih. Akhirnya, aku memutuskan untuk menemuinya lagi dan setuju untuk bertemu dengan Rizky di rumah sakit tempat dia dirawat. Hari itu, aku mengenakan gaun sederhana, tanpa niat untuk menunjukkan kekuasaanku. Aku datang sebagai seseorang yang ingin menutup bab terakhir dalam kehidupanku dengan masa lalu. Ketika aku melangkah ke dalam ruang rumah sakit, aku melihat Rizky terbaring lemah di atas tempat tidur. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus, hampir tak dapat dikenali. Saat dia melihatku masuk, matanya berkilat, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di mata seorang pria yang dulu sangat sombong. Sinta. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Terima kasih, sudah datang. Aku berdiri di ujung tempat tidurnya, tidak bergerak mendekat, tetapi juga tidak menjauh. Apa yang ingin kamu katakan, Rizky? Dia terisak pelan, dan air matanya mulai mengalir. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal telah menghancurkanmu. Sinta, semua yang terjadi, aku bodoh. Aku berpikir bahwa aku bisa mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang salah, dan sekarang aku kehilangan segalanya. Aku menatapnya dalam diam. Di hadapanku, seorang pria yang dulu merendahkanku kini tak lebih dari bayangan dari dirinya yang dulu. Sinta, aku tahu aku tidak pantas memintamu memaafkanku. Tapi, sebelum aku pergi, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Tolong, jika ada sedikit ruang di hatimu, maafkan aku. Air matanya mengalir deras, dan aku melihat ketulusan di matanya. Pada saat itu, aku sadar bahwa takdir telah menempatkanku di sini untuk menutup bab ini dengan cara yang benar. Aku mengambil napas dalam dan menjawab dengan tenang. Rizky, aku sudah lama memaafkanmu. Bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. Aku butuh melanjutkan hidup tanpa membiarkan kebencian menguasai hatiku. Dan aku berhasil. Rizky menutup matanya dan mengangguk pelan, seolah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Aku berbalik dan melangkah keluar dari ruangan, merasa bahwa aku akhirnya bisa menutup lembaran terakhir dari cerita ini. Hari itu, aku pergi dengan perasaan lega. Aku telah memenangkan segalanya, bukan hanya dalam hal materi atau kesuksesan, tetapi dalam hatiku. Karma telah bekerja, dan aku melangkah ke depan dengan tenang, meninggalkan masa lalu di belakangku untuk selamanya. Setelah pertemuan di rumah sakit itu, aku merasa seolah-olah beban besar telah terangkat dari pundakku. Selama bertahun-tahun aku membawa luka yang dalam karena pengkhianatan Rizky, tapi setelah bertemu dengannya di saat-saat terakhir hidupnya, aku menyadari bahwa aku telah tumbuh jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Aku kembali fokus pada hidupku, pada bisnisku, dan pada diriku sendiri. Cafe Azura terus berkembang pesat. Bukan hanya sekadar tempat untuk menikmati kopi atau makan malam mewah, kafe ini telah menjadi simbol kebangkitan dan perjuanganku.
Setiap hari, aku bertemu dengan orang-orang baru, menghadapi tantangan baru, dan terus berinovasi. Namun, kehidupan memang tak pernah berhenti memberikan kejutan. Beberapa minggu setelah pertemuanku dengan Rizky, aku mendapat kabar bahwa dia telah meninggal dunia. Kabar ini datang dari Bu Ningsih, yang mengirimi pesan singkat. Meskipun aku sudah berdamai dengan masa lalu, kabar itu tetap menimbulkan perasaan aneh dalam diriku. Ada kesedihan, tapi bukan karena aku kehilangan dia sebagai seorang suami, melainkan karena semua ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh luka dan pengkhianatan. Hari pemakamannya datang, dan aku memutuskan untuk datang, bukan karena aku ingin, tetapi lebih sebagai bentuk penghormatan terakhir. Ketika aku tiba di pemakaman, banyak wajah yang tak asing bagiku. Rina, istri barunya, berdiri di dekat peti mati dengan ekspresi hampa. Dia tampak seperti seseorang yang juga kehilangan arah dalam hidupnya, meski dia yang dulu dengan bangga menggenggam tangan Rizky di hadapanku. Aku berdiri di kejauhan, memperhatikan prosesi berlangsung. Tidak ada air mata di wajahku, hanya ketenangan. Aku tidak merasa dendam lagi. Semua perasaan itu sudah pergi, dan kini yang tersisa hanyalah rasa syukur bahwa aku berhasil melangkah maju. Bu Ningsih mendekatiku usai prosesi berakhir. "Sinta, terima kasih karena telah datang," katanya lembut. Aku mengangguk dan tersenyum tipis. "Tidak apa, Bu. Saya hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan baik." Bu Ningsih tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi dia hanya tersenyum, mungkin menyadari bahwa tak ada lagi yang perlu dibahas. Setelah berbicara sebentar, aku meninggalkan pemakaman itu tanpa melihat ke belakang. Setelah semua itu berlalu, kehidupanku benar-benar berubah. Tanpa ada bayangan masa lalu yang menghantuiku, aku merasa lebih bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang penting. Cafe Azura terus berkembang, dan aku membuka cabang baru di beberapa kota besar. Reputasiku sebagai pebisnis perempuan yang tangguh semakin diperhitungkan, dan aku sering diundang menjadi pembicara di berbagai acara bisnis. Suatu hari, aku mendapat undangan dari salah satu bank besar untuk menjadi pembicara utama dalam sebuah acara penghargaan pengusaha wanita sukses. Acara ini diselenggarakan di salah satu hotel bintang 5 paling mewah di kota, dan aku merasa sangat terhormat diundang ke sana. Ketika aku tiba di hotel, aku terkejut melihat seseorang yang tak terduga. Rina. Dia tampak berbeda dari sebelumnya. Wajahnya tidak lagi penuh kebanggaan dan kesombongan seperti dulu. Dia berdiri di pojok ruangan, tampak cemas, seolah takut dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Aku memutuskan untuk menghampirinya. Dia tampak sedikit terkejut ketika melihatku. "Sinta." Suaranya pelan. Aku tersenyum ramah, tapi ada jarak yang jelas antara kami. "Rina, apa kabar?" Dia terdiam sejenak, tampak mencari kata-kata. Aku baik-baik saja. Aku hanya merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi di masa lalu." Aku bisa melihat ketulusan di matanya. Dulu, aku mungkin akan marah atau menanggapinya dengan sinis, tapi sekarang aku hanya merasa bahwa semua itu sudah berlalu. Aku sudah memaafkan semuanya. Rina, hidupku sudah jauh lebih baik sekarang, dan aku yakin kamu juga bisa menemukan jalanmu. Rina tersenyum tipis, tampak lega. Kami berbicara sebentar sebelum aku melanjutkan ke panggung untuk memberikan pidato. Di atas panggung, aku berbicara tentang perjalanan hidupku. Tentang bagaimana aku pernah berada di titik terendah, dikhianati oleh orang yang kucintai, dipandang rendah oleh banyak orang, tetapi bangkit dan menjadi seseorang yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku berbagi kisahku bukan untuk membanggakan, tetapi untuk memberi inspirasi kepada para wanita lain yang mungkin mengalami hal serupa.
Sukses bukan tentang seberapa banyak kita miliki, kataku di akhir pidato, tetapi tentang seberapa kuat kita bisa bangkit dari keterpurukan. Saya berdiri di sini bukan hanya karena kerja keras saya, tetapi juga karena saya tidak pernah membiarkan masa lalu mendefinisikan siapa saya. Tepuk tangan bergemuruh di ruangan itu, dan aku merasa bahwa inilah puncak dari perjalananku. Bukan kemenangan materi, tetapi kemenangan dalam diriku sendiri. Aku telah menemukan kedamaian, kekuatan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Beberapa bulan kemudian, hidupku semakin tenang dan teratur. Aku berhasil menyeimbangkan antara pekerjaan dan waktu untuk diriku sendiri. Aku bertemu dengan orang-orang baru, menjalani kehidupan yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan, tapi kali ini tanpa luka masa lalu yang menghantui. Suatu hari, aku berjalan-jalan di sekitar kota, menikmati suasana sore yang tenang. Aku melewati kafe yang pertama kali kudirikan, Cafe Azura, dan melihat pelanggan yang duduk dengan tawa dan kebahagiaan di wajah mereka. Aku tersenyum, merasa bangga atas apa yang telah kucapai. Ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku tahu, hidup akan terus memberikan tantangan, tetapi kali ini, aku siap menghadapi semuanya. Masa laluku telah kulalui dengan kepala tegak, dan masa depanku adalah milikku untuk kuraih. Aku, Sinta, telah menang dalam perjalanan hidupku. Bukan dengan balas dendam atau kebencian, tetapi dengan kebanggaan dan cinta kepada diriku sendiri. Tama.